Nah itu yang saya juga kemarin kami lihat ke sana, ya kenapa enggak gitu. Ya mungkin nanti bertahap ya, tapi menurut saya itu juga harus kita laksanakan. Tapi ini kan juga akan kontrak produktif juga. Kita tidak terlalu berpengaruh lah terhadap itu. Ada pengaruhnya, tapi tidak terlalu, karena memang PAD Kota Bekasi juga cukup lumayan tinggi. Mungkin sebentar lagi kita bisa mencapai 4 triliun. Sekarang 3 sekian triliun, 3,6, 3,7. Tapi harapan kita besok 4 triliun dan kita bisa mandiri. Ya kenapa enggak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Daka TV? Jumpa lagi bersama saya Yolanda Mayanti dalam segmen Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi bersama DPRD Kota Bekasi. Dan alhamdulillah siang hari ini saya berkesempatan hadir dengan seorang anggota dewan yang udah lama banget gak ketemu ya. Terakhir ketemu kayaknya advokasi SD deh di daerah Bekasi Timur ya. Tapi alhamdulillah hari ini ketemu lagi. Cluenya adalah ganteng ya. Apalagi ya. Kita sapa dulu Pak Daryanto. Assalamualaikum Pak Daryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Yola, kabar sehat? Alhamdulillah. Ya, cukup lama ya kita baru ketemu kembali ya. Lama banget, fraksi Partai Golkar zaman Covid. Oh, iya. Sekarang Covidnya udah Tapi ini buat rekan-rekan ngopi, ini Mbak Yola juga pejuang buat anak-anak di sekolahnya dulu. Karena waktu kita pertama ketemu juga beliau selalu sebagai orang penyiar juga ya, MC juga, luar biasa. Guru bahasa Jerman lu bisa. Ya, itu pekerjaan utama. Dia guru bahasa Jerman dan bahasa Turki sekalian ya, promosi Turki juga ya. Bisa Turki juga. Bisa. Oh, jadi kalau mau ke Turki ajak aja kalau kita nggak bisa Ajak ngomong. aja ya, cuman mau nawar doang nggak apa-apa. Nawar barang ya. Iya, ini jadi kayak ngomongin saya. Kita mau ngobrolin Pak Daryanto ya. Pak Daryanto ini sudah 2 periode ya. Alhamdulillah sekarang yang ketiga. Iya, ketiga periode. Sejak 2014 sampai saat ini yang ketiga. Emang nggak capek jadi anggota dewan? Ya, kita amanat dari masyarakat ya, khususnya masyarakat Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Dan alhamdulillah memang ini periode yang ketiga, kemarin di 2019 dan di 2024 kemarin juga saya dipercayakan kembali. Tentunya ini sebagai amanah lah bagi saya untuk bisa mengemban, dan memang cukup berat juga sih. Oh iya sih. Dan tentunya saya juga terima kasih kepada para pemilih yang juga mempercayakan dan mengamanahkannya kepada saya. Dan berarti udah keliling-keliling ya, komisi 1, 2, 3, 4 udah semua kayaknya tuh ya. Sekarang komisi 1 ya. Sekarang saya ditugaskan di komisi 1 dan juga sebagai ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bekasi. Nah, mungkin bagi orang yang nggak tahu gimana cara apa itu Bamperda, nanti kita ajak ngobrol tentang Bamperda itu ya. Tapi sejauh ini 3 periode yang paling kayaknya klik banget, enak banget gitu, maksudnya cara kerjanya dan bidang-bidangnya itu yang mana? Semua sih ya, karena memang sesuai dengan tupoksi kita sebagai anggota DPRD kan ada 3. Nah, alhamdulillah dulu juga saya pernah ditugaskan sebagai anggota Banggar, ya kan, Badan Anggaran itu kan memang kita menyepakati anggaran antara pemerintah kota dan DPRD Kota Bekasi untuk dijadikan APBD. Tentunya anggaran itu yang digunakan oleh masyarakat Kota Bekasi. Dan fungsi kedua itu adalah pengawasan. Nah, pengawasan itu adanya di komisi. Kami di komisi 1 itu tentang pemerintahan, komisi 2 tentang infrastruktur, komisi 3 tentang pendapatan dan belanja daerah, dan komisi 4 tentang Renstra gitu kan, kesejahteraan dan tenaga kerja, termasuk juga kepemudaan di sana semua. Nah, itu jadi memang kami di 4 komisi itu mempunyai mitra-mitra kerja yang ada di pemerintah Kota Bekasi. Jadi semuanya menurut saya itu hal-hal yang penting gitu. Dan selain itu juga, nah sekarang fungsi saya juga sebagai Badan Pembentukan Peraturan Daerah, karena salah satu tadi tupoksi yang ketiganya itu adalah kita pembuat peraturan daerah. Jadi bukannya kita pembuat undang-undang ya, beda. Kalau undang-undang itu kan adanya di DPR RI. Jadi mungkin sebagai teman-teman yang ngopi ini juga biar memahami bahwa tugas kita adalah
membuat peraturan daerah, bukan membuat undang-undang. Karena undang-undang levelnya domainnya dari DPR pusat, RI. DPR RI betul. Gitu. Kalau DPR RI ada prolegnas. Prolegnas di Kalau kita, di kita program prioritas pembentukan peraturan daerah, Properda namanya. Jadi itu sama. Kalau di sana namanya prolegnas, kita namanya Properda. Gitu. Properda, agak susah ya. Biar kan Inggris-Inggrisan. Biar nggak ngomong Inggris-Inggrisan ya. Properda. Program prioritas. Jadi kita nanti seperti tahun ini, tahun 2025 ini kita ada 11 prioritas pembentukan peraturan daerah dan alhamdulillah kemarin juga sudah banyak dilakukan pembahasan dan tentunya juga sekarang memang sisa ada 2 lagi yang harus kita selesaikan tapi yang lainnya hampir sudah selesai semua. Oh gitu, ada 11 lagi jadi ya. Ada 6 usulan dari pemerintah kota dan 5 dari inisiatif DPRD. Nah, tentunya di pemerintah kota itu kan juga ada 3 perda yang wajib, yaitu perda tentang pertanggungjawaban pemerintah, perda tentang perubahan, APBD perubahan. Nah, kemarin juga sudah disepakati, minggu kemarin kita sudah paripurnakan dan sekarang sedang evaluasi gubernur dan sekarang sedang dibahas di Banggar itu perda tentang APBD murni 2026 nanti gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan batas akhir kan itu tanggal 30 November, mudah-mudahan sebelum itu kita sudah bisa tuntaskan. Dan termasuk juga kita program pembentukan peraturan daerah untuk tahun 2026 juga harus selesai sebelum masa berakhirnya tahun ini. Tahun 2025 ya, baik. Ini udah mau 1 tahun berarti ya dari pelantikan periode. Sudah tahu 1 tahun lewat ya. Udah 1 tahun lewat dari Agustus ya, kalau nggak salah ya waktu itu ya. Wah, udah setahun nih. Ini selama 1 tahun ini sudah ada perda baru kah? Oh iya sudah. Kita sudah menyepakati dari 11 tadi yang sudah kita buatkan di Properda 2025 itu kita sudah menyelesaikan 8. Saya tinggal 3 lagi, yaitu 3 lagi itu tadi perda tentang APBD murni 2026 dan 2 raperda lagi yang memang sedang menunggu naskah akademiknya gitu. Ini perda APBD, perda ini kita nggak tahu, mungkin masyarakat awam yang nggak ngerti itu Pak Daryanto. Ini sebenarnya gimana caranya saat sebuah perda itu diproduksi? Dari awal itu gimana mekanismenya? Jadi perda itu bisa melalui usulan dari masyarakat. Jadi misalkan ada masyarakat. Nah contoh kemarin itu kita ada perda yang memang dari usulan masyarakat tentang parkir tepi jalan. Nah terus parkir di perumahan yang rumah tidak punya tempat parkir, punya mobil tapi nggak punya parkiran. Viral terus tuh ya, pada kesel tetangganya. Kita buatkan peraturan daerahnya memang agar pemilik mobil wajib memiliki garasi gitu. Jadi memang seperti itu. Dan kalau memang belum punya pun kan bisa dilakukan dengan sewa. Nah, perda itu sendiri dibuat sebagai payung hukum atau dasar bertindaknya penegak hukum. Nah, kalau penegak perda itu adalah Satpol PP. Jadi kalau kita perda itu adanya di Satpol PP bukan di polisi gitu. Kalau polisi kan itu bicaranya undang-undang tingkat nasional. Jadi kalau penegak perda itu adalah Satpol PP gitu. Dan tindak dari pendisiplinan perda itu adalah tindak pidana ringan gitu. Jadi hukumannya bisa pidananya juga bisa ada gitu, tapi dendanya juga bisa ada ataupun memang sifatnya peringatan itu juga bisa. Karena itu juga menjadi acuan ataupun pedoman bertindak bagi tadi penegak perda kita seperti itu, Pak. Berarti perda itu sebenarnya diinisiasi oleh Dewan sendiri bisa. Ya? Jadi yang tadi kembali lagi, jadi dari masyarakat bisa melalui anggota DPRD atau bisa melalui pemerintah kota. Makanya ada inisiatif dari pemerintah kota, ada inisiatif dari DPRD. Jadi tapi yang mengerucutnya dari 2 ini. Tapi usulannya bisa dari manapun, dari masyarakat, dari tokoh, dari mahasiswa, dari pelajar ataupun apapun ya, termasuk juga kemarin ada masalah bullying ya yang cukup marak. Kemarin kita juga sudah menyempurnakan raperda tentang perlindungan anaknya juga sudah kita sempurnakan lagi, kita ada perubahan seperti itu. Jadi perda itu sendiri memang berlakunya secara umum gitu. Dan juga kalau misalkan ada perda turunan dari pemerintah pusat, nah itu juga kita bisa menyempurnakan. Contoh kemarin kita ada perda tentang rencana induk industri kota itu, rencana pengembangan industri kota. Jadi itu juga karena dari pemerintah pusat sudah melakukan perubahan tentang undang-undangnya, maka kita menyesuaikan tentang rencana induk pengembangan industri kota. Jadi sekarang masalah industri kota pun kita sudah rapikan supaya kita punya blueprint. Ini jangka panjangnya 20 tahun dari 25 sampai dengan tahun 45.
gitu. Iya. RPJMD. Bukan. Ya. Tapi itu tetap selaras. Kalau RPJMD sendiri kan adalah itu janji-janji dari kepala daerah terpilih. Nah, wali kota yang sekarang Pak Triadiatmo dan juga Pak Bobiho, nah beliau juga menuangkan segala janji-janji politiknya pada saat kampanye yang lalu di dalam RPJMD, dan tentunya juga harus disesuaikan dengan undang-undang yang di atasnya gitu. Nah, seperti contoh program beliau yang sudah tertuang di dalam RPJMD adalah bantuan untuk RW sebesar 100 juta. Oh ya. Nah, ini kemarin sudah disepakati antara pemerintah kota dengan DPRD bahwa RW kita mendapatkan hibah ataupun dana sebesar 100 juta. Gitu langsung. Sekarang RW kita sedang sibuk semua. Jadi berlomba-lomba ya gimana caranya. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan ya tentunya. Artinya betul. sekarang pemerintah juga menargetkan untuk RW yang menerima bantuan tersebut harus mempunyai tata kelola sampah di wilayahnya, baik itu bank sampah, baik masalah minyak jelantah dan segala macamnya itu. Nah, kalau mereka sudah memiliki itu, baru diberikan bantuan sebesar 100 juta itu. Dan memang sekarang juga kita masih menunggu ketentuan aturan seperti apa, karena kita juga berharap jangan sampai nanti penerima Pak RW itu ternyata terjerat hukum karena ketidaktahuan, karena ketidakjelasan dari aturan ataupun ketentuan yang berlakunya seperti apa gitu. Jadi disangkanya dapat uang 100 juta, oh boleh dipakai buat apa aja. Oh tentunya ada ketentuan dan hal-hal yang batasan-batasan, ini boleh digunakan untuk apa, ini boleh difungsikan untuk apa seperti itu Pak. Kalau hal ini kan merupakan janji politik Pak Wali Kota waktu betul. ya. Makanya sekarang beliau langsung realisasikan di tahun ini. Ya. Dan tentunya juga ini juga ada harus percepatan karena kan ini anggaran tahun 2025 dan perubahan ini kalau nanti disetujui oleh provinsi, hasil evaluasinya ternyata sudah disetujui, berarti kita sudah bisa running program tersebut, dan tentunya para RW juga harus bergerak cepat karena untuk laporan pertanggungjawabannya kan harus sebelum akhir tahun gitu. Tapi biasanya kalau ada, ini kan masalah dana Pak Daryanto, dan itu sangat sensi banget ya, takut diselewengkan atau apa. Misalkan ada RW-RW yang mungkin takut gitu untuk mendapatkan ketika nanti mungkin nggak sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau apa gimana, mereka kena gitu gimana? Nah makanya kan nanti kan ada aturannya, nanti ada perwal yang akan dikeluarkan. Nah perwal itu sebagai acuan teknis gitu. Kalau misalkan diperbolehkan untuk beli sarana, misalkan untuk prasarana juga, misalkan untuk beli kursi diperbolehkan, ya boleh dibelikan kursi. Oh beli sound system karena misalkan di tempat beliau belum punya sound system. Nah, itu diperbolehkan. CCTV misalkan, oh boleh buat CCTV, terus buat kegiatan juga boleh. Nah, ikutin dengan ketentuan yang ada. Jangan jelasnya ini dipakainya buat yang lain-lain gitu. Nah, itu yang nanti akan jadi temuan dan juga bisa menjurus ke masalah pidananya. Gitu. Makanya kita harapkan jangan sampai lah, karena ini kan kita 1.000 lebih RW. Nah, itu juga jangan sampai. Kita berharapkan ini percepatan perekonomian juga. Kenapa juga pemerintah kota mengeluarkan ini, karena kita mengharapkan ini menjadi stimulus percepatan perekonomian kita juga. Dengan beredarnya uang, mengharapkan kita juga nanti juga saya harapkan juga Pak RW juga membelanjakannya kalau bisa di warung-warung yang sekitarnya ekonomi warung-warung rakyat ya. Jangan ini juga nanti makanya kita juga mau saya secara pribadi juga belum tahu ya stimulus seperti apa, nanti ketentuan seperti apa, tapi kita harapkan dengan adanya itu ekonomi kita nih makin meningkatlah di akhir tahun ini. Berarti kalau tadi disebutkan ada perwal juga, berarti kalau ketika sudah perda itu diproduksi oleh DPRD Kota Bekasi, harus dikuatkan dengan perwal secara sebagai teknis ya, betul. Sebagai panduan teknisnya, karena kan kalau kita perda itu hanya memuat secara globalnya seperti itu. Berapa lama biasa rentang waktunya antara perda diproduksi kemudian ada perwal? Nah kalau itu memang bergantung sama Pak Walinya sendiri ya, karena kan memang kewenangan teknis itu adanya di kepala daerah. Gitu. Jadi makanya setelah keluar dari perda ini, nah seberapa cepat kebutuhannya pemerintah kota untuk perda ini itu menjadi juga pertimbangan seberapa cepat tadi Ibu Yola tanyakan, seberapa cepat Pak Wali mengeluarkan perwalnya seperti itu. Jadi bisa pilih-pilih dong Pak Wali. Kalau perdanya nggak seruk, nggak dikeluarin itu perwal. Kurang lebih seperti itu.
Karena kembali lagi kan ke masalah prioritas ya, kembali Betul. ke masalah prioritas. Jadi itu kita kembalikan juga kepada kepala daerah. Tapi juga seringkali juga kita mengingatkan kepada kepala daerah, Pak Wali Kota, kalau memang ini belum ada, sedangkan masyarakat membutuhkan, kita mengingatkan gitu. Kita mengingatkan kepada beliau agar ini segera dibuatkan peraturan pelaksana teknisnya. Ya, contoh kemarin kita ada perda tentang BPRS ya, BPRS Patriot, Syariah Patriot ya itu. Nah, kita berharap itu kan punya pemerintah kota sebagai pemilik. Yeah. Nah, harapan kita bisa membesarkan BUMD kita sendiri gitu. Makanya P3K kemarin yang dilantik yang pertama yang hampir 3.700-an 3.700-an ya, itu sekarang sudah menggunakan pelayanan dari BPRS Syariah Patriot kita gitu. BPRS Patriot Iya, itu. artinya kan kita bisa mengembangkan usaha kita sendiri, punya kita sendiri, tapi kita juga tidak melupakan bank-bank konvensional juga gitu. Karena BPR sendiri kan juga bekerja sama dengan Bank Permata sebagai mitra di bank konvensional yang seperti itu. Oh gitu. Jadi ini punya sendiri harus diberdayakan lah ya. Betul, Jangan betul. malah ditinggalkan itu saja. Iya, ini ada perda yang tahun lalu kalau tidak salah tentang ketenaga kerjaan di mana pasal 90-nya ada tentang pekerja rentan. Saya sempat ngobrol juga dengan Komisi 4, itu juga perwalnya belum keluar, Pak. Nah, ya itu makanya mungkin karena kita juga mungkin yang lebih tahu kan bicara teknis itu kan adalah pemerintah. Nah, kita nggak tahu apakah ada benturan antara pelaksanaan teknis dengan karena kan tenaga kerja itu kan juga ada kementerian sendiri. Nah, itu ada kementerian tersendiri yang kita juga mungkin itu harus diperdalami lagi oleh pemerintah kota. Gitu. Oh gitu. Jadi itu juga jadi Iya, pertimbangan jadi ya. pertimbangan, betul. Cepat atau tidaknya keluar Betul. perwalnya begitu. Betul. Ya. Ya. Jadi memang nggak sesimpel yang kita bayangkan. Oh, ini perda keluarkan harusnya segini-gini ya. Memang karena kan kita banyak lintas instansi juga ya antara Kementerian Dalam Negeri, ya, terus bukan hanya bicara Kementerian Dalam Negeri, kita kalau di pemerintahan daerah kan kita hubungan dengan Kementerian Dalam Negeri, tapi kan juga ada hubungan dengan tadi Departemen Tenaga Kerja dengan yang lainnya, semua itu juga harus disinkronisasikan undang-undang di masing-masing departemen itu sendiri. Iya, agak jelimet ya kalau di bagian itu ya. Ini harus lihat ini ada nggak yang mungkin bertabrakan atau tumpang tindih gitu. Malah kalau sekarang ini sejak tahun 2024 yang lalu, malah pemerintah sekarang tidak berbasis kepada jumlah perda yang diproduksi oleh masing-masing daerah. Malah sekarang lebih diperketat gitu. Jadi kalau dulu kita bisa bikin perda sebanyak-banyaknya, kalau sekarang ini malah kita bukan tidak diperkenankan, tapi disarankan untuk tidak terlalu banyak perda yang dibuat seperti itu. Karena memang bicara efektivitas, bicara efisiensi. Nah, itu biasanya kita juga menggunakan perda yang sudah ada dengan melakukan perubahan perda itu aja sih gitu. Supaya ini ada perda yang memang sesuai dengan contoh kemarin kita mau buat bank sampah. Kita sebenarnya mengajukan perda tentang bank sampah. Nah, tapi atas usulan dari Biro Hukum Jawa Barat dan juga Kemenkumham Kanwil Jawa Barat itu kita dilebur di dalam pengolahan sampah. Gitu. Jadi di dalam pengolahan sampah kita menambahkan pasal tertentu untuk masalah bank sampah itu sendiri gitu. Karena harapan kita kemarin bank sampah itu bisa dikelola secara kontinu dan permanen. Kontinu dan permanen artinya apa? Ada petugas yang khusus itu menangani bank sampah di wilayah masing-masing. Dan harapan kita pengolahnya itu mendapatkan insentif seperti Pak RT atau Pak RW. Jadi kan nggak juga semuanya orang sukarela. Jadi kan mereka juga mungkin punya keluarga, tapi kalau mereka punya penghasilan rutin setiap bulannya, mereka harus bertanggung jawab terhadap bank sampah itu sendiri. Karena sekarang ini yang ada, mereka penghasilannya tergantung dari penjualan hasil dari bank sampahnya, dari limbahnya, dari kardusnya, dari itu semuanya. Sedangkan kalau nggak ada, akhirnya mereka ataupun penghasilan kecil sekali, jadi akhirnya mereka nggak mencukupi untuk akhirnya bank sampahnya terlantar. Nah itu yang kemarin kita usulkan agar setiap bank sampah yang sudah memiliki bank sampah itu mendapatkan insentif dari pemerintah. Seperti halnya RT RW gitu ya. RT RW kan ada insentifnya. Nah, itu bank sampah juga petugas bank sampah mendapatkan insentif. Jadi mereka fokus gitu. Jadi kan dengan keberadaan mereka itu bisa mengurangi sampah yang dikirim ke TPA.
gitu. Artinya kan sebelum dibuang menjadi Disortir sampah kan, dulu ya. nah itu kan bisa disortir sama mereka. Ini ada nilai poinnya, nilai tambahnya itu bisa menjadi kas RW. Nah, sedangkan mereka petugas sendiri kan udah digaji ataupun mendapatkan insentif itu kan. Jadi kasnya ada kelebihan kas baru bisa ada tambahan untuk petugasnya itu sendiri. Tapi RW sendiri bisa mendapatkan insentif dari kegiatan bank sampah itu sendiri. Gitu. Nah, tapi tahun ini karena kegiatan ini digabungkan dengan program dari Pak Wali Kota untuk 100 juta per RW itu, jadi sementara itu digabungkan ke kegiatan itu. Tapi pada dasarnya diperbolehkan. Tapi ya boleh, tapi nextnya harapan kita yaitu kan kalau program tadi itu kan sifatnya kan tidak kontinuitas. Itu kan tergantung kebijakan. Nah sekarang Pak Wali mengasih kebijakan gini. Nanti kalau ada Pak Wali Kota yang baru, kebijakan ganti lagi. Ganti lagi. Nah, itu harapan kita nanti siapapun pemimpin kita, ya kita mempunyai orang yang memang fokus di dalam pengolahan bank sampah di wilayah masing-masing, khususnya di tingkat RW lah seperti itu. Kalau kami udah hitung misalkan satu RW, anggaplah Kota Bekasi punya 1000 RW, kali 1 juta yang pengolah bank sampah satu bulannya, berapa sih? Gitu. Banyak. Baru 1 miliar, kali 12 berarti 12 miliar. Gitu. Kan kecil, nggak gitu besar. Tapi kan mereka kontinuitasnya ada. Iya, betul. Gitu. Dan anggarannya nggak begitu besar juga. Nah ini yang kita harapkan juga nanti setelah Pak Wali menyelesaikan program ini, nextnya, ini kan juga kita sedang evaluasi gubernur juga kan untuk masalah perda tentang bank sampah itu. Nah itu juga nanti bisa menjadi pertimbangan lah bagi kepala daerah agar program ini tidak terhenti sebatas program dari Pak Wali. Gitu. Saya lagi ngebayangin Pak Daryanto, kalau misalkan sampah ini disortir ya, kemudian yang limbah yang mungkin plastik-plastik tadi dia diuang, kemudian betul. Yang organik sayur-sayuran atau limbah rumah tangga itu, kemudian bisa jadi kompos, itu kayak sumber batu kayak kosong deh. Iya betul. Malah sebenarnya kami juga mengusulkan agar setiap RW, setiap kelurahan itu mempunyai insinerator sendiri, gitu. Jadi ini RW kalau bisa beberapa RW itu digabung bikin insinerator sendiri. Insinerator kan juga insinerator terlalu murah kok, nggak gitu mahal. Ada yang sebenarnya dari anggaran yang 100 juta itu juga kalau mau dibelikan insinerator juga masih bisa kok. Kapasitas yang 1,5 meter itu, ya 1,5 meter persegi gitu kan, dan itu bisa kapasitasnya cukup lumayan, dan itu juga kita sudah melihat beberapa proyek percontohan itu tidak ada polusinya, jadi hasil pembakaran tidak ada polusinya. Yang di daerah Jawa Tengah, Purbalingga atau Cilacap atau Purwokerto ya, di sana ya. Bahkan dunia pun banyak dari luar negeri yang belajar ke situ. Masa Bekasi enggak? Gitu. Nah itu yang saya juga kemarin kami lihat ke sana, ya kenapa enggak gitu? Ya mungkin nanti bertahap ya, tapi menurut saya itu juga harus kita laksanakan. Tapi ini kan juga akan kontraproduktif juga, karena kita juga rencananya Kota Bekasi akan ditunjuk menjadi salah satu pusat listrik tenaga sampah. Sedangkan proses tenaga sampah itu butuh sampah banyak. Nah ini yang ganti. Nah sebenarnya sih harusnya ya menurut saya ya bagaimanapun desentralisasi untuk sampah ini juga harusnya lebih mempermudah. Jangan kita bikin sentralisasi seperti sekarang ini kita sampahnya kita tumpuk di dalam satu tempat gitu kan. Ya itu ya akibatnya kemarin banyak ada longsor, ada baunya juga luar biasa. Tapi ya inilah butuh penanganan khusus tentang sampah. Dan kemarin juga kami belajar ke Tangerang juga, ya mereka juga sudah memberikan stimulus juga kepada bank sampah, ya memberikan bantuan. Ya sebenarnya kita juga sudah lebih dulu, ya kan kita memberikan bantuan, tapi itu kan sifatnya pinjaman, gitu. Nah kalau pinjamannya nggak kuat bayar gimana, gitu. Nah kalau tadi yang kami maksudkan itu kita mempunyai petugas khusus dan saya sebagai pekerja bank sampah, setiap bulan saya mendapatkan insentif misalkan 1 juta. Ya kan saya punya anak istri, ya minimal saya bekerja buat lingkungan, anak istri saya aman lah gitu. Ya kan. Walaupun belum secara
bicara kesejahteraan belum mencukupi lah, tapi kan ini kan bicara part time. Ya kan saya melakukannya pada saat ya ini sambil ini nih gitu. Itu kan juga membuka lapangan kerja baru kan gitu. Betul. Iya, kayaknya masalah sampah ini beberapa daerah di Jawa Barat terutama yang jadi penyangga ibu kota ya dapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup tentang sampah ini. Itu hampir semua karena memang ya masalahnya sekali lagi kita bingung sampah karena produksinya tiap hari. Setiap hari. Dulu malah kalau teman saya ada mewacanakan gimana kalau sampah ini jadi kayak air gitu. Maksudnya bayar kalau buang sampah makin mulu, produksi sampah makin banyak, lo harus bayar lebih banyak gitu. Betul, karena tempatnya kan udah makin sedikit ya. Betul. Orang-orang ini masalah sampah dari dulu. Dulu juga yang pusat tenaga listrik itu kayaknya dulu dari wacana dari dulu deh. Iya sudah, cuma pada saat itu pada saat zamannya PJ, Pak PJ itu di stop dulu karena memang beliau melihat ada kekhawatiran masalah administrasi, jadi akhirnya di stop. Dan tapi saya dengar kemarin dari berita yang beredar Danantara akan membuat 7 daerah yang akan diproseskan untuk pengolahan sampah menjadi industri listrik. Dan saya juga dapat infonya Kota Bekasi masuk menjadi salah satu dan mudah-mudahan aja bisa terwujud lah gitu. Gitu. Karena kalau kemarin memang saya juga sempat baca proposal waktu yang pertama itu memang kita kerjasama dengan perusahaan swasta. Nah itu memang secara pribadi ada hal-hal yang memang ini juga cukup memberatkan pemerintah Kota Bekasi. Namun kita lihat nanti lah untuk kedepannya sekarang ini karena dihandle langsung oleh Danantara, apakah tidak memberatkan pemerintah Kota Bekasi atau malah lebih menguntungkan Kota Bekasi. Oh gitu ya. Kalau ada Danantara di backup aman gitu ya. Iya kan, kalau itu kan pemerintah pusat berarti sudah ikut campur tangan gitu. Jadi ya nggak mungkin lah pemerintah pusat akan menjerumuskan pemerintah daerah sebagai induk dan bayinya gitu. Apalagi Bekasi itu terkenal sama Bantar Gebangnya Pak Daryanto. Nah Bantar Gebang sendiri kan mungkin harus tahu juga Bantar Gebang itu adalah pembuangan sampah khusus DKI. Jadi kalau kita tuh Sumur Batu memang sebelahan antara Bantar Gebang dengan Sumur Batu. Nah, satu wilayah tapi Bantar itu beda. Sumur Batu, Burangkeng. Nah Burangkeng itu juga punya kabupaten. Tapi memang jaraknya ya radiusnya nggak jauh lah. Jadi kalau pas hujan tuh radiusnya lumayan. Baunya. Lumayan banget gitu. Kalau truk-truk sampah lewat deh tuh ya pagi-pagi. Warga sana udah terbiasa iya. Air lindinya juga walaupun memang kita kemarin juga sudah dapat bantuan dari Provinsi DKI untuk penanggulangan air lindinya memang ya, tapi karena itu memang ya itulah kita butuh konsistensi lah. Kita butuh konsistensi bukan hanya sekedar seremonial karena sekarang ini banyak sekali saya lihat ya di pemerintahan, mohon maaf kalau ini menjadi input saran masukan aja. Jadi jangan sekedar kalau buat acara itu seremonial selesai program selesai nggak ada kelanjutannya. Biasanya gitu. begitu. Nah ini janganlah bahwa karena masyarakat juga akan merasakan dampaknya dari hal tersebut. Programnya bagus sekali, tapi tidak continue, tidak konsisten. Jadi hanya pada saat peresmian, wah bagus, seminggu setelah itu rusak. Contoh penanaman pohon, ya pohonnya ditanam, tapi nggak disiram, nggak dirawat ya mati lah. Iya. Sekarang pada kemana itu ya? Nah, ada sisanya fotonya. Di dapil Pak Daryanto tuh dulu kan banget tuh di Jalan Baru. Iya, 1.000 pohon kan, malah yang terakhir 1 juta pohon. Nggak ada pohon di sekarang tuh pinggir jalan, kan enak adem ya kalau ada pohon. Tapi alhamdulillah saya masih punya pohon yang plastik jadi awet, nggak perlu disiram. Itu masih harus lagi ya. Nah itulah kontinuitas kita harus terjaga, harus bisa dijaga. Satu perda itu tadi berlaku 45 tahun ya atau berapa? Tergantung, kalau perda itu memang tidak ada batasan. Perda itu hanya bisa berlaku kalau selama belum ada pencabutan perdanya. Oh gitu. Atau ada perda baru yang memang mencabut perda tersebut. Jadi siapa yang berwenang untuk mencabut? Ya di perda itu juga nanti, di perda baru. Oh dari DPRD. Jadi nanti di perda barunya itu bahwa mencabut perda sekian nomor sekian gitu. Ataupun kalau ada perubahan, melakukan perubahan perda nomor 1 tahun 2014 gitu kan. Seperti contoh kemarin perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu merubah perda nomor 1 tahun 2014. Nah, sekarang jadi perda nomor 9 tahun 2025. Nah, contohnya itu aja. Jadi ini merubah
perubahan Perda nomor 1 tahun 2014 2024 menjadi gitu. Jadi dicabutnya di Perda itu juga. Tapi biasanya Perda barunya udah dipersiapkan sebelumnya ya untuk dicabut Pasti. ininya. Jadi kalau memang belum ada perdanya, itu biasanya kita buatkan naskah akademik. Naskah akademik itu dibuatkan oleh kita minta bantuan juga dari akademisi ataupun dari pihak ketiga yang memang berkompeten dalam hal pembuatan naskah akademik. Gitu. Biasanya kita bekerja sama dengan universitas-universitas yang memang mempunyai kompetensi dan kredibilitas yang sudah biasa melakukan hal itulah. Jadi kalau kita membuat perda juga bukan semena-mena mau kemauan kita, keinginan kita, tapi ada naskah akademik yang memang yang kita ingin buat seperti apa. Setelah itu kita report kepada Kemenkumham, Kanwil Jawa Barat. Nah di sana kita harus storekan dulu DIM-nya, kita harus melaporkan, membuat di e-harmony. Iya, sekarang kita udah nggak bisa ketemu langsung. Sekarang memang sifatnya harus online. Nah, setelah di e-harmony itu baru kita kirim DIM-nya. Data identitas masalahnya seperti apa? Oh, ini gini-gini, nanti mereka akan pelajari. Nah, setelah itu baru kita boleh berhadapan dengan mereka. Baru dikasih waktu gitu. Jadi nggak bolak-balik gitu. Contoh tentang pelayanan publik kemarin ya, tentang pelayanan publik, tentang pelayanan publik. Itu kita undang perwakilan RW, LSM, terus juga masyarakat, terus termasuk semua lurah camat kita kumpulin, karena di situ pelayanan masyarakat itu juga ada sanksi terhadap penyelenggara, terhadap lurah camat yang memang tidak sesuai dengan pelayanan dasar dari pemerintah gitu. Jadi kalau memang ini kepada masyarakat, tentunya kami juga mohon pengertian dan sebagai informasi ini bahwa memang sebagai dasar pelayanan adalah ada namanya pelayanan dasar. Jadi kalau memang pelayanan dasar sudah dipenuhi, tapi masyarakat tidak puas juga, itu kembali kepada personal masing-masing. Tapi standar pelayanan dasarnya itu sudah ada gitu. Gitu. Iya. Tapi kan kayak Mbak Yola dilayani, dikasih air putih, oh terima kasih gitu kan. Tadi nggak ada. Ini bukan nyindir ini. Ya. Nah, terus saya dikasih air putih, kok cuma air putih doang? Nah, itu tapi kan pelayanan dasarnya adalah sudah diberikan air gitu, air minum. Jadi kebutuhannya sebenarnya bisa beda-beda. Ya? Nah, kan kadang-kadang masyarakat kan gitu. Ini sudah diberikan air, terus ada yang ngomong airnya kecil banget gitu. Nah, kembali lagi pelayanan dasarnya sudah diberikan air minum. Gitu. Jadi pelayanan dasar. Nah, kalau saya nggak puas, kok cuma air minum doang, air minumnya kecil lagi. Nah, itu kembali lagi kepada kepuasan masing-masing. Tapi kembali lagi, nah itu semua kita libatkan kepada masyarakat, termasuk yang nanti yang berdampak juga, karena kemarin itu yang berdampak itu kan, nah contoh di dinas, Dukcapil kan itu kan juga orang banyak, pelayanannya lambat banget, gini gitu. KTP dulu susah banget, nggak ada ya tuh. Kalau sekarang nggak ya kayaknya. Nah, emang sekarang udah nggak terlalu, karena apalagi kan sekarang kita udah punya KTP kan. Ya. Jadi walaupun memang belum semuanya ya, tapi ya bertahap lah. Nggak usah nungguin belangko ya. Nggak usah nungguin belangko. Sampai nggak punya KTP, orang Bekasi dulu. Bertahun-tahun nih. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perbaikan. Perbaikan juga gitu. Jadi ya ini juga mungkin sebagai informasi kepada masyarakat. Kemarin saya juga dapat komplain dari masyarakat, sekarang bayar pajak mahal ya, ada option gitu kan. Ada option segala macam. Kemarin saya juga baru sosialisasi perda tentang pendapatan daerah dan distribusi daerah, itu ada kemarin dari Samsat. Beliau menyampaikan, ternyata saya juga baru tahu, ternyata dengan adanya option itu tidak merubah angka gitu. Jadi kalau misalnya kita bayar pajak motor 500.000, tetap angkanya 500, cuma dibagi 2 langsung antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota. Option itu, nah itu memisahkan itu, betul. Tapi angkanya tetap yang kita bayarkan pajaknya 500.000. Di si pembayar pajak sih sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Cuman yang diperuntungkan memang pemerintah kota. Nah, kalau dulu kan 500 itu semuanya masuk ke provinsi. Nah sekarang, jatah provinsi berapa persen itu ditransfer ke provinsi langsung tuh, pas kita bayar 500, tapi sama sistem itu langsung dipecah gitu. Dan alhamdulillah tentunya kepada masyarakat Kota Bekasi, dari pembayaran pajaknya sekarang lumayan besar untuk pemerintah Kota Bekasi, dan itu bisa langsung diterima secara real time gitu. Dan yang mengejutkan lagi, Mbak Yola, ini masyarakat Kota Bekasi juga ya, ternyata ada juga retribusi pendapatan
dari pom bensin, kalau kita ngisi pom bensin, kalau bisa di wilayah Kota Bekasi. Oh gitu. Iya, karena ternyata ada tuh retribusinya gitu. Jadi kalau pom bensin Kota Bekasi ini mereka ada store PAD-nya ke Kota Bekasi gitu. Jadi kan kadang nanti isinya di tol aja gitu ya. Ini mohon maaf ya. Harus di Kota Bekasi ya. Nah kalau bisa ya, tapi bukan kejadian kayak di Sumatera Utara ya. Iya, mau dibilang ini pas lagi syuting Enggak, ini ya. Lagi rame itu ya. Iya, Pelat mobil. Artinya kalau memang gitu, ternyata emang ada retribusi yang diberikan dari pom bensin itu untuk pengisian bahan bakar di wilayah tersebut, nah itu untuk daerah tersebut. Gitu. Jadi kalau nanti Mbak Yola, saya mau ke Bandung, full-nya di sini aja di Kota Bekasi. Iya gitu. Jadi ya ini mohon maaf, tapi memang kembali lagi ini kan untuk PAD Kota Bekasi juga. Tapi kita nggak larang loh untuk plat nomor lain. Plat nomor lain nggak boleh masuk Bekasi, ya ampun. Kebayang ya gitu. Iya, jadi banyak hal-hal yang memang kita belum ketahui ternyata. Iya ya, ada banyak loh proses-proses, termasuk juga ya mungkin kemarin juga masalah parkir. Parkir di Kota Bekasi mahal banget ya gitu. Ya memang secara aturannya memang itu tidak menyalahi, namun kami juga sebenarnya menghimbau juga lah kepada pengelola parkir juga memang kalau bisa disesuaikan dengan situasi kondisi saat ini gitu. Karena sekarang kalau kemarin-kemarin kan ada tuh berapa menit gitu kan belum bayar. Kalau sekarang ada yang langsung 1 detik aja udah langsung bayar gitu. Banyak. Nah, itu juga ini kita juga akan memohon juga kepada penyelenggara parkir itu juga berikanlah, jangan sampai kan ya baru masuk karena tuh nggak dapat parkir keliling keluar langsung bayar gitu. Zolim. Nah ini juga nanti yang kita akan coba rapikan. Tentunya itu juga jangan. Nah, misalkan kalau kita nggak dapat parkir kan ya janganlah dibebankan, kecuali memang nggak dapat pelayanannya kok bisa suruh betul. bayar. Ya, kalau kita ke mall kan begitu ya. Betul. Masuk ya, doang, muter doang ya. Udah suruh bayar. Biasanya dikenakan kita kan charge kalau orang sama Gojek. Ya, Pak Daryanto kan ini sudah 3 periode ya, dan ininya juga kepala daerahnya juga ganti-ganti. Iya. Ini apa suka dukanya selama 3 periode ini? Dramanya banyak banget ya Kota Bekasi deh. Iya, kalau saya menjalaninya gini, semua kepala daerah tentunya mempunyai visi misi itu untuk mensejahterakan Kota Bekasi dan juga masyarakatnya. Ya dari zaman Pak Rahmat Effendi, gitu, dari zaman sekarang Patri, dan harapan kalau saya juga memang sebagai masyarakat Kota Bekasi punya harapan Kota Bekasi harus jauh lebih baik lagi dan bisa menjadi kota metropolitan, kota yang mampu, mandiri, dan kota yang memang bicara untuk kesejahteraan masyarakatnya, gitu. Kalau bicara mandiri, mungkin Kota Bekasi harus sudah bisa, gitu. Karena kan kita tahu bersama juga kemarin pemerintah Kota Bekasi dapat potongan efisiensi dana perimbangan itu 156 miliar. Wow. Jadi memang, tapi kami juga bersyukur ternyata masyarakat Kota Bekasi juga walaupun kita ada potongan tersebut, kita tidak terlalu berpengaruh lah terhadap itu. Ada pengaruhnya, tapi tidak terlalu, karena memang PAD Kota Bekasi juga cukup lumayan tinggi. Mungkin sebentar lagi kita bisa mencapai 4 triliun. Sekarang 3 sekian triliun, 3,6, 3,7. Tapi harapan kita besok 4 triliun dan kita bisa mandiri, ya kenapa enggak gitu. Makin banyak orang yang pengen jadi kepala daerah di Bekasi, PAD-nya tinggi ya. Nah dengan tingginya PAD itu ya tentunya juga harus kita kembalikan kepada masyarakat. Ya tadi masalah pembangunan, nggak boleh lagi ada jalanan yang berlobang, jalanan yang rusak, apalagi jalanan yang belum sama sekali tersentuh pembangunan. Ya tapi kalau saya lihat sih selama saya keliling nggak ada tuh jalanan tanah yang belum sama sekali, kecuali tanahnya tanah Bayola gitu. Iya. Tanah Pak Daryanto juga. Nah itu kalau emang fasilitas umum itu saya sih melihatnya alhamdulillah semua sudah sudah cakep semua jalan Bekasi. Kalau dulu kan mungkin yang tadi aja mungkin perlu yang dibedakin, ya ada yang rusak, ada yang itu karena memang kan digunakan, itu juga gitu. RTH yang kurang Pak. RTH betul, RTH juga masih kurang sekali malah. Nah ini juga kan kita bersyukur juga mudah-mudahan sesuai dengan janji Pak Gubernur, Pak KDM dan juga Pak Tri yang pada saat itu survei di Jalan Pahlawan ya, Bulak Kapal, itu kan juga sekarang kita sudah menganggarkan anggaran untuk pembebasan lahan, karena pembebasan lahannya
bebankan kepada pemerintah kota nanti untuk pembangunannya di provinsi. Gitu, mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi karena kan ya pembebasan lahan juga semakin lama semakin bertambah. Masyarakat yang tadinya nilai tanahnya misalkan baru 1 juta, sekarang mungkin sudah naik lagi. Iya, Nah ini juga kita harapkan juga pengertian dari masyarakat. Jadi jangan juga untuk daerah-daerah yang dapat pembebasan tuh, wah haji mumpung nih, haji mumpung. Biasanya Ya, kita dihindari mohon oleh pengertiannya pemerintah lah itu. gitu ya, ya. Pembebasan Artinya lahan. kita tidak akan merugikan masyarakat, namun juga jangan membebankan pemerintah. Baik-baik. Pak Daryanto, terima kasih atas Iya. waktunya. Makasih Mudah-mudahan banyak, Bu. bermanfaat. Tapi sebelum Amin, kita amin. berpisah, boleh kata-kata hari ini, Kata-kata pesan-pesannya? kata-kata hari ini terima kasih kepada seluruh warga Kota Bekasi. Ayo ngopi, yuk. Iya. Karena dengan ngopi kita bisa jalin persahabatan, kita jalin silaturahmi dan juga tentunya ini apalagi ngopi ini ngobrol Penuh inspirasi. penuh inspirasi ya tentunya menjadi inspirasi bagi kita dan mudah-mudahan apa yang tidak kami sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, sebelum berpisah, kita Oke, iya. selfie dulu. Oke, Oke, thank you, terima Mbak kasih Yola. Pak Daryanto Terima- atas waktunya. Mudah-mudahan Sehat-sehat selalu untuk bermanfaat Mbak Yola untuk warga semuanya Kota ya Bekasi. juga. Amin. Ngopinya makin top. Iya. Asik. Sekali lagi terima kasih. Kita jumpa Thank lagi you. di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.